Legenda musik Indonesia. Legenda musik Indonesia. Legenda musik Indonesia. Halo, selamat malam Pekalongan, selamat malam pecinta RMI. Selamat datang di Legenda Musik Indonesia, berbagi cerita di balik titian nada. Assalamualaikum, gimana kabar kamu malam ini yang malam minggu masih sendiri di rumah, yang lagi galau karena nggak ada temen? Wah, kalah dong sama saya di sini. Karena di sini saya ada temen, ada guru saya juga. Siap. Ada Om Baim, gimana kabar Om? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, semangat ya. Kayaknya sering banget ya saya masuk Kenapa? ruangan ini. Oh, iya. Jadi familiar ya. Iya. Tapi keren sih. Saya suka banget. Alhamdulillah malam hari ini Om Baim menyempatkan waktu ngobrol bareng lagi nih kita di Siap. sini ya. Di bulan Agustus, di bulan kemerdekaan. Yap. Yang kita tahu juga Om Baim merdeka banget nih. Iya. Ah. Merdeka seperti apa Om Baim yang dirasain setelah mungkin puluhan tahun nih berkecimpung di dunia radio, akhirnya sekarang bisa menjadi merdeka untuk dirinya sendiri. Ya, jadi sebenarnya sih dunia radio itu dunia yang ngangenin gitu ya. Wah, Karena iya, saya iya. merasa besar itu dari radio. Betul. Dari Setuju. kayak bayi itu dari merangkak sampai bisa jalan sampai bisa berlari itu ya dari radio. Oh, Gitu. luar biasa. Tapi memang Agustus adalah bulan yang sangat istimewa. Kenapa tuh Agustus? Satu, Iya. itu hari kemerdekaan Republik Indonesia. Jelas. Yang kedua, banyak peristiwa yang terjadi dan saya alami itu di bulan Agustus. Peristiwa menyenangkan. Peristiwa menyenangkan. Iya. Yang maksudnya itu ada hikmahnya dan bisa Iya. saya ceritain, bisa saya sharing ke teman-teman terdekat, gitu kan. Iya. Bahkan ada teman-teman yang ngomong, ya tadinya saya nggak percaya ya dengan hal yang seperti itu, tapi ternyata Ngalamin teman sendiri. saya sendiri yang ngalami gitu. Iya, jadi lebih makin percaya ya. Iya. Iya, saya sempat diceritain juga sih, tapi kan yang di rumah nggak tahu nih ada peristiwa apa ya. Kayaknya tepat 1 tahun ini ya. Hari ini adalah 1 tahun. Peristiwa apa itu? Peristiwa sangat menyedihkan sih. Iya. Peristiwa yang Om Baim malam ini adalah peristiwa sempat kehilangan begitu Om ya. Kehilangan benar. Kehilangan ya. Iya. Benar. Jadi ada semacam nggak tahu nih, ya kasus perbankan lah ya. Yap. Bisa diceritain mungkin lebih detail lagi apa sih yang dialami sama Om Baim tanggal 12 Agustus tahun 2022? 2022, 1 tahun yang lalu. 1 Benar. tahun yang lalu. Jadi ini sekedar sharing saja, semoga nanti ada manfaat. Yang jelas intinya kita lebih berhati-hati. Itu yang Oke. diharapkan seperti itu ya. Saya nggak mau ngomong brandnya apa. Iya. Yang jelas tepat di 1 tahun ini tanggal 12 Agustus kejadiannya sih tahun 2022. Tiba-tiba saya kehilangan saldo gitu. Wih. Ya lumayan gede ya nominalnya. Lumayan ya. gede dan tinggal apa ya disisain cuma 1 jutaan. 1.340.000 berapa begitu. Masih baik hati tuh orang berarti. Ya mungkin kalah cepat juga sih karena saya punya effort yang kencang untuk bisa masuk ke aplikasi itu dan ternyata setelah saya masuk kan mereka tidak bisa masuk lagi karena sudah di login di tempat yang lain seperti itu kan. Iya, tapi lumayan gede sih yang udah dapat ya, mereka dapat ya. Wih, ya. Ngeri banget itu. Jadi dalam tempo waktu kurang lebih 1 jam itu semua bisa hilang. Waduh. Padahal tanpa melakukan kesalahan apapun, cuma anteng tok di rumah gitu loh. Tapi nyadarnya waktu itu gimana ketika lagi mau make duit itu atau pas kapan? Tahu-tahu saldonya hilang itu kapan itu? Di tanggal yang sama, tanggal 12. Pas lagi mau bayar sesuatu gitu atau gimana? Ya, jadi ceritanya seperti ini, pagi-pagi saya transfer ke anak saya itu 350.000. Padahal limit dari e-banking yang saya pakai itu 1 hari transfer maksimal sampai 15 juta. Maksimal ya? Oke. Maksimal sampai 15 juta. Saya transfer 350.000, saya mau transfer lagi ke teman saya karena ada sesuatu dalam tanda kutip bagi hasil begitu kan, kita kerja bareng. Kemudian ada margin di situ yang harus saya kirim ke teman saya. Ternyata bolak-balik tetap gagal dan ada notifikasi limit transaksi untuk hari ini Udah over ya? Sudah over gitu. Transaksi harian Anda untuk hari ini sudah mencapai limit seperti itu. Padahal 15 juta loh. 15 juta. Saya kan kaget, kan baru transfer 350.000. 350.000.
kok seperti ini gitu. Iya. Curiga Tapi tuh ya? Sampai saat itu sampai Belum. detik itu belum curiga. Saya cuma ngomong, wah ini paling-paling error gitu Iya, kan. Iya, iya. Kan ya di Sistem ATM juga nih. sistemnya juga sering error. Ah. Paling-paling error lah. Saya Iya. masih positif tingginya seperti itu. Belum Pas- sampai ke arah itu tuh. Ya, pas hari ya. itu kejadiannya adalah hari Jumat dan itu sudah mepet Jumatan. Akhirnya saya putuskan, saya ngomong sama istri saya, nanti habis Jumatan kita coba konfirmasi ke bank, begitu. Kemudian habis Jumatan, saya siap-siap ke bank, tapi karena di bank pasti kita suruh buka apa-apa gitu kan, untuk Otomatis. koneksi internet. Iya, iya. Dan saya tidak pernah beli pakai data karena di rumah sudah pakai WiFi. Ya. Otomatis saya sempatkan mampir ke Ke ini ya, counter. Iya. Beli Saya kuota. Beli kuota. Mm-mm. Nah, di situ baru kaget. Iya. Begitu kuota masuk, itu ada beberapa kali notif Heeh. lewat Gmail saya. Iya. Dan ternyata di situ ada semacam pemindah bukuan rekening Oh. pakai sistem RTGS, dan sistem RTGS apa itu sebenarnya saya juga belum tahu. Nggak paham betul nih ya Nggak soal paham itu ya. banget, iya. Iya. Ketahuan ya baru setelah sampai ke kantor bank, dicek ternyata iya. Oh. Ada pemindah bukuan ke nomor rekening bla 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 bla. Itu di hari yang sama ya? Di hari yang sama. Ah. Itu dua rekening berbeda, beda bank, yang satu sama. Nah, jadi ada dua rekening, yang satu sama, Ya. sesama bank, yang satunya beda bank. Oke. Dan ada beberapa untuk pembelian kayak voucher listrik, voucher pulsa, beli pulsa, itu total sampai 13 juta. Dalam satu hari juta, itu? 1 juta itu ada total 13. Selain yang diambil uangnya seperti itu. Ditarik secara ini ya, cash ya. Ya. Ada yang ditransfer dalam bentuk pulsa. Ya, begitu saya sampai ke bank, saya lapor bla 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 bla, ternyata rekeningnya sudah dibekukan, sudah ditutup sama yang punya itu. Sama si Jadi, pembajak ini ya. Ya, setelah uang masuk ke mereka kuras uangnya, Bah. kemudian langsung ditutup rekeningnya. Wis, pinter banget ya. Seperti itu. Nah ini Om Baim, kan malam hari ini acaranya Legenda Musik Indonesia. Yap. Jadi nggak abdul loh kalau misalkan kita cuma ngobrol doang, nggak Ya. muterin lagu, gitu ya. Oke. Nah lagu yang bakal kita munculin malam hari ini tuh masih ada kaitannya nih dengan ceritanya Om Baim. Siap. Ya. Lagu-lagu yang bercerita tentang uang. Wis, jadi emang ada banyak sih sebetulnya lagu tentang uang ya. Banyak. Salah satunya nanti kita akan dengerin juga nih lagu yang pertama sembari kita rehat dulu sejenak ya. Dari Lagunya Krisya. dengan Judulnya Hip Hibura sih. Hura. Nah, seperti apa? Kita akan amati juga liriknya. Mungkin juga berkaitan dengan uang. Oke. Masih di sini Legenda Musik Indonesia. Nanti kita akan balik lagi dan tentunya saya Ozi bareng sama Om Baim. Hip hip hura hura. Iya, Krisya nih. Zaman masa mudanya Om Baim pasti nih lagunya ini ya. Enggak lah. Tahun 85 Om. Lebih tua lagi. Lebih tua lagi ya. 85 masih bocil. Oh, masih bocil ya. Iya. Saya baru lahir lagi itu 85 ya. Ya, jadi di lagu Krisya ini hip hip hura kan emang ya namanya Identik dengan penghambur-hamburan uang seperti itu kan. Betul. Padahal kalau kita sendiri sih nyari uang susah, ngapain di Yap. mudah-mudahan. Itu tuh lagunya tuh. Ya sebelum kita lanjut lagi nih, Om Baim sama Siap. ceritanya Om Baim juga ada yang sudah bergabung nih. Oke. Ada Mbak Halimah di Comal. Assalamualaikum Mas Ozi, Om Baim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam minggu bahagia selalu ya. Siap. Iya, request lagu aja. Oke. Terus ada Ibu Hira. Ibu Hera. Bukan Ibu Hura-hura. Selamat malam Bu Hira. Bu Hera di Tirto. Bu Hera ya. Malam LMI, malam Mas Ozi, malam juga Bung Baim. Siap. Kalian apa kabar? Alhamdulillah sehat Sehat walafiat. walafiat. Ini turut sedih nih dan prihatin untuk Bung Baim dengan kejadian 1 tahun lalu. Iya. Ya, moga ikhlas ya apa aja yang sudah diambil. Ikhlas Bu. Mengambil apa ini hikmah atas Yap. kejadian itu. Iya, tapi kalau untuk Om Baim kan bener nih Yap. ikhlas ya. Tapi keluarga gimana tuh? Istri terlebih. Nggak apa-apa. Serius? Justru yang nangis itu malah kakak saya. Merasa kayak kehilangan ya. Iya, itu sampai rumah malah saya marahi. Kan saya yang kehilangan juga masih cengenges seperti ini, masih guyang-guyu. Bisa happy lah tetap Iya, masih. kita bisa tetap happy. Tapi kenapa Mbak kok malah sampean yang nangis gitu loh? Iya, ya saya percaya sih kalau misalkan mbaknya Om Baim ini Iya. ikut nangis. Saya diceritain aja ikut ngerasa apa ya? Gelo gitu ya. Iya. Wah, uang segitu loh. Apalagi kan Manusiawi sih sebenarnya. Saya juga awalnya juga gelo, tapi setelah dipikir-pikir ya kembali lagi ya, karena kita Muslim kita harus punya prinsip. Ya. Inna wa ala kulli syai'in qadir kan. Apapun itu
terjadi atas kehendak Allah. Betul. Ya kan? Sekuat apapun kita menolaknya, kalau itu masih jadi rezeki kita, pasti akan datang ke kita. Dan tapi akhirnya, iya. sekeras apapun kita ngejarnya, Iya. kalau itu memang sudah tidak jadi rezeki kita, ya nggak bakalan kena kan, seperti Nggak itu. bisa balik lagi juga. Tapi ya. alhamdulillah Masih ternyata bisa happy balik lagi. ending gitu kan. Oh, luar biasa. Tapi cuma kan, gini aja sih, Om. gimana? Begitu kehilangan awalnya gelo, habis itu oh iya ya. Ya mungkin ini ya hanya sekedar titipan, ya titipan dari Gusti Allah begitu kan, bahwa saya dititipi cuma sebentar untuk megang uang segede itu. Ya karena itu adalah milik Allah ya milik Allah gitu kan, titik gitu. Nggak usah ada embel-embel yang lain Iya gitu dong. kan. Iya benar. Apalagi kan yang saya tahu waktu itu kan Om BN juga lagi ada hajat ya buat bikin apa gitu kan. Pastinya butuh dana besar. Ditambah lagi kehilangan itu. Waduh. Kalau saya sih kayaknya belum kuat sih. Habis itu anak jatuh gitu kan. Betul. Aduh benar-benar bertubi-tubi. Makanya bulan Agustus itu bertubi-tubi banget. Jadi apa ya, bulan yang istimewa yang kembali diingat ya. Itu peristiwa untuk yang satu itu. Ada mungkin peristiwa-peristiwa yang lain lah di balik itu. Nah tapi ini sebagai pelajaran saja nih buat saya sendiri atau mungkin juga kawan-kawan pendengar yang lain. Langkah seperti apa sih yang Om Baim ambil setelah adanya kejadian itu, biar nanti kalaupun ya amit-amit ya, kalau kok seandainya kok ada juga yang mengalami hal yang sama, biar ngerti nih. Yang pertama kita harus konfirmasi ke bank dulu. Kita harus ke bank, kita harus melaporkan dulu ke bank. Habis itu pasti dari pihak bank akan menyarankan kita untuk lapor ke pihak yang berwajib, ke kepolisian. Kita lapor aja, bikin surat, ya kayak surat kehilangan begitu. Sambil kita ceritakan dulu perkaranya seperti apa, detailnya seperti apa. Habis itu ya udah kita dapat surat dari kepolisian, kita bawa ke bank sebagai syarat, gitu kan. Habis itu nanti pihak bank yang akan bolak-balik hubungi kita, baik itu telepon maupun WA, ya kan. Iya. Setelah proses beberapa lama itu kan ada kayak pasti bank punya tim penyidik. Oke, kan? iya. Kalau di bank yang saya pakai, mereka yang mengistilahkan FBI begitu. Ada FBI-nya gitu. Ada FBI-nya, mereka ada tim FBI yang menyelidiki kasus ini. Lah nanti diputuskan kira-kira ini adalah kasus benar-benar murni cybercrime atau kejahatan dunia maya, atau memang kelalaian dari nasabah. Kalau kelalaian dari nasabah, ya nggak bisa balik tuh otomatis. Nggak bisa balik begitu. Tapi kalau misalnya itu benar-benar setelah dilakukan ini itu indikasinya benar-benar mengerucut ke cybercrime, ya pihak bank menggantinya 100%. Dan memang itu terbukti cybercrime ya. Cybercrime. Jadi kasus yang saya alami itu namanya SIM swap. SIM swap. Ya. Jadi buat yang lagi dengerin RKB itu hati-hati kalau yang suka gonta-ganti kartu HP. Apalagi kartu itu adalah kartu yang kita daftarkan untuk aplikasi perbankan ya. Itu jangan sampai gonta-ganti, jangan sampai mati, jangan sampai hangus. Kalau bisa benar-benar aktif. Iya. Karena saya yang cuma berdiam diri tidak pernah nyentuh itu juga kena. Iya sih. Jadi kalau SIM swap itu apa ya? Kalau bahasa gampangnya cloning kartu. Dibikin ganda ya. Misalnya Om Mozi punya kartu dengan nomor sekian. Nah, para hacker itu sudah mengintai. Sudah mengintainya, sudah tahu seluk beluknya, rekeningnya lumayan gede. Nominalnya berapa tuh? Disari lengahnya. Begitu Om Ozi lengah, kena, ya kan? Nomor HP, kartu yang ada di HP Om Ozi itu akan dimatikan, kemudian di cloning, diaktifkan lagi di lain tempat, di tempat lain oleh si hacker itu, seperti itu. Jadi itu ya. Dan itu nanti untuk pengajuan ke bank, minta kayak username dan lain sebagainya, data-data, ya kan, password, PIN, itu untuk apa namanya? Kayak ngirim OTP gitu. Ya benar. Kayak kita, ya misalnya. Mau login lah. Mau login begitu. Tapi iya sih ya, itu kan apa meskipun itu hilang, kemudian juga kembali lagi ke Om Baim karena memang masih rezekinya nih. Butuh waktu berapa lama itu Om? 110 hari. Oh iya, dihitung banget ya 110 hari. Iya, dari hilang sampai ke kembalinya lagi itu 110 hari. Jadi ceritanya seperti ini. Saya kehilangan itu tanggal 12 Agustus. Sebenarnya sih dari awal ada sedikit kecurigaan dengan kartu yang saya pakai. Saya nggak nyebut providernya ya. Iya. Saya nggak pernah isi pulsa, tapi masa aktifnya itu selalu diperpanjang. Otomatis. Iya, itu mungkin lagi dalam tahap pengintaian.
Oh, iya. Jadi si pelaku selalu memperpanjang masa aktif. Meskipun kita nggak ngisi pulsa nih. Iya. Ya seharusnya kalau misalkan secara normal nggak ngisi pulsa ya hilang lah ya, masa aktif ya. Kejadiannya itu tanggal 12, saya baru ngeh itu tanggal 15. Tanggal 15 Agustus saya baru ngeh kartu tiba-tiba tidak ada layanan sinyal. Kayak mati aja ya kartunya ya. Tidak ada layanan sinyal. Coba saya pindah ke yang HP Android lain. juga ternyata sama. Saya pindah ke HP anak saya juga ternyata sama. Ya udah, sambil jalan ke bank yang satunya lagi dengan tujuan untuk nutup buku yang ada di situ. Iya. Takut kena imbas yang sama yang seperti ini. Saya mampir ke kantor providernya. Setelah dicek di sana, ini yang bikin kaget. Ternyata kartu itu sudah hangus. Tanggal 11 berarti sehari sebelumnya nih. Sehari sebelumnya. Yang lebih mengagetkan hangusnya saya tanya, hangusnya kapan Pak? Tanggal 11, tapi ini sudah langsung diaktifkan lagi Pak. Dengan nama bla 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 bla. Ini istri Bapak kan? Bukan, istri saya itu yang atasnya gitu kan. Ya jadi emang sengaja dimatiin buat matiin yang punyanya Mbak Im nih. Diaktifkan lagi buat punyanya dia. Jadi hangusnya tanggal 11, diaktifkannya lagi itu tanggal 11 pada tanggal yang sama. Di hari yang sama. Di hari yang sama begitu. Padahal seharusnya kartu hangus itu kan baru bisa dijual lagi. Itu kan setelah melalui beberapa tahapan ya kan. Iya. Lama lah. Ya kayak pemilu tahapan. Iya betul. Sampai beberapa bulan kan baru bisa dijual lagi karena saya ada saudara yang sampai sekarang saya simpen nomornya itu ternyata itu masih muncul WA-nya, saya WA itu ternyata sudah pindah pulau. Ganti pemilik. Jadi ya itu tadi kita harus hati-hati dengan nomor yang kita miliki, apalagi yang pernah untuk kita daftarin ke aplikasi e-banking itu. Nah, tanggal 11 mati, tanggal 11 itu dihidupkan lagi, tanggal 12-nya buat operasi sama mereka gitu kan. Iya. Itu ketahuannya tanggal 15. Gara-gara saya mau ke bank yang satunya untuk nutup buku, sekalian mampir ke situ. Karena nomornya sama ya. Ya, karena nomornya sama. Iya sih ya. Tapi ya itu profesional banget ya. Ya, banget profesionalnya. Iya sih. Dan ya jadi kembali buat pelajaran juga nih buat kawan-kawan yang lain ya. Apalagi yang punya saldo cukup lumayan lah. Nah, itu. Itu nanti yang saya sampaikan. Ternyata nyimpen di bank itu ya nggak apa-apa juga, boleh-boleh saja. Tapi saldonya nggak saya banyak-banyak. Kalaupun banyak berarti mendingan ini nih disebar. Boleh disebar atau mungkin biar lebih safe kita ke deposito. Layanan yang lain ya. Kalau itu mungkin deposito kan nggak bisa dibobol. Iya sih ya. Iya kan? Kita sendiri yang punya pun juga nggak bisa ngambil sembarangan ya. Ada waktunya dan kita harus mencairkannya di banknya. Kalau itu mungkin lebih aman. Iya. Intinya jangan banyak-banyak lah kalau punya saldo. Betul. Kalaupun banyak yang mendingan inilah dibagi-bagi. Ya. Tahu sendiri. Oke, sebelum kita lanjut lagi nih Om Baim, saya pengen nyapa dulu buat kawan-kawan yang lain yang sudah gabung nih. Ada Ibu Winari sama Pak Imam di Kertijayan. Selamat malam Pak Imam, Bu Win. Iya, terus juga ada Ibu Fitro. Bu Fitro, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Ozi, Mas Baim. Yap. Absen saja nih. Iya. Apa ini ngirim foto? Kenal ini nggak Mas Baim? Nggak. Sombong banget. Serius nggak kenal nih? Nggak. Oh nggak ada. Om Baim nggak kenal. Oke, buat Mas Ozi, Mas Baimnya juga makasih banyak. Sami-sami. Iya. Oke. Nah ini masih dengerin juga Legenda Musik Indonesia. Kita masih membahas lagu-lagu juga yang berkaitannya dengan uang. Kalau tadi ada Hip Hip Hura dari Krisya. Nah kita juga bakal lagi nih yang nggak pusing tentang uang. Itu ada bujangan. Karena yang namanya bujangan itu mau dia punya duit, mau enggak, katanya sih ya. Katanya tetap masih bisa happy. Padahal sama aja. Iya kan? Lagi-lagi rokok juga butuh duit nih kalau misalkan yang lebih rokok. Oke, kita langsung dengerin dulu aja ya. Kus Plus kali ini Bujangan. FM 91,2 Radio Kota Batik. Legenda musik Indonesia. Legenda musik Indonesia. Legenda musik Indonesia. Oke, balik lagi kita lanjut Legenda Musik Indonesia, masih bareng Om Baim juga di sini yang menemani kamu juga di rumah. Yang lupa.
Saya nungguin. Apa tuh? Ternyata mic-nya pakai satu gitu. Iya. Oke, siap. Lanjut lagi sampai nanti jam 12 malam Oke, ya. siap. Kita akan berbagi, kita akan ngobrol bareng soal duit hilang. Oh iya, dan ini memperingati 1 tahun kehilangan duit itu ya. Yap. Jadi sebenarnya kayak gini sih, Gimana? apa namanya? Tanpa menyelekan dari salah satu instansi ya. Ya apapun pasti ada celahnya. Apapun pasti ada celah untuk dibobol seperti itu loh. Jadi nggak ada yang benar-benar 100% aman tuh nggak ada. Iya sih ya. Taruh di rumah pun juga Iya. Belum tentu aman juga ya Om ya. Ada tukang kutil, Ya, kan? iya. Ada tuyul juga. Iya betul. Ya baby ngepet juga mungkin ada. Ya intinya tadi itu kita naruh duit di bank, boleh saldonya jangan banyak-banyak. Betul. Iya. Intinya nanti akan larinya ke situ semua biar lebih aman. Itu aja sih Iya. buat pelajaran kita juga ya. Apalagi kita juga yang masih ada tujuan lah Yap. untuk entah itu bikin rumah, entah itu tujuan yang lain ya mudah-mudahan aman aja lah ya. Amin. Iya, tadi kan Om Baim udah cerita nih Yap. bahwa kejahatan yang dilakukan oleh pelaku ini termasuk duplikat SIM. Apa istilahnya? SIM swab, SIM swab. Iya. bukan swab. Wah, Itu bukan ya. udah enggak, musim sekarang udah enggak. Cloning kartu. Cloning kartu. Jadi duplikasi ya kartu duplikat. SIM-nya, terus kemudian diaktifin sama si pelaku. Ya. Dan itu nanti untuk aktivasi lagi e-banking kita. Ngambil datanya di situ Ambil ya. datanya di situ, mereka akhirnya punya username, punya PIN, punya password. Wes, mengerikan sih itu Mengerikan. ya. Tapi memang targetnya kan yang nasabah-nasabah yang gemuk lah ya istilahnya ya. Bisa dibilang seperti itu sih. Kalau saya kalau seperti saya kayaknya Karena kurus gitu kan. Iya betul. Nggak jadi target. Nasabah-nasabah yang gemuk, nasabah yang gempal. Iya sih. Iya. SIM swab. Yap. Selain itu ada yang lagi nggak Om? Setahu Om Baim nih ya. Banyak sih sebenarnya, modusnya banyak. Yang dulu tenar sebelum kita ada internet banking kan ada ATM. Iya. Nah, kalau yang ATM itu namanya skimming. Skimming itu di ATM itu dipasangi chip. Di mesinnya itu ya? Di mesinnya ada chipnya. Itu sebenarnya buat ngerekam. Ngerekam password ngerekam PIN yang kita tunyul-tunyul di situ. Habis itu ya lagi-lagi dibikin duplikat lagi. Ya kan? ATM-nya yang di situ diduplikasi di tempat lain karena mereka sudah tahu passwordnya, sudah tahu PIN-nya, dengan leluasa mereka akan bisa ngambil uang kita. Oh, itu scamming ya? Skimming. Skimming ya, skimming itu. Iya sih, itu marak juga tuh. Yep. Yang beberapa waktu lalu ya, Yep. sebelum kasusnya Om Baim ini terjadi. Iya, untuk yang SIM swab ini. Ya. Iya sih ya. Terus ada lagi yang namanya sniffing. Sniffing itu yang sekarang tuh? lagi marak. Kalau misalnya Om Aziz ada nomornya tidak dikenal, ngaku kurir ngirim foto gitu kan. Iya. Terus ada orang yang nggak dikenal juga ngaku teman kita ngirim undangan manten dan pernikahan. Iya. Pernah juga tuh ya. Itu sebenarnya bukan foto, itu aplikasi. Kalau kita kepencet gimana tuh? Ya, itu akan terinstall dan itu berjalan di belakang layar. Wih. Jadi itu sebuah aplikasi, sebuah program yang ya kembali lagi kayak jadi perekam gitu loh. Dan berjalan di belakang layar, jadi seolah-olah kita tidak ngapa-ngapain. Oh iya. Tapi semua nggak kerekam dan kelihatan itu ya. di remote dari jarak jauh, bisa tahu seharian kita ngapain, termasuk kita mencet PIN-nya kita berapa ketika kita transfer atau kita beli belanja online gitu kan. Itu mereka akan tahu semua. Ngerti ya? Ngerti. Kedetek dari sana ya. Iya, dia kita dibobol lagi kan. Hilang lagi. Itu duitnya. bahaya ya. Kayaknya udah nggak aman dunia ini ya. Bahkan yang kemarin marak itu kan Iya. di aplikasinya di seolah-olah disusupi virus begitu kan. Di aplikasi m-bankingnya itu? Iya. Itu ada yang disusupi virus di situ, seolah-olah bahwa aplikasi itu kena virus, ada petunjuknya di situ, silakan delete atau silakan apa begitu. Antivirusnya ngasih tahu nih. Iya, Iya. otomatis kalau kita tidak tahu kita kan ngeklik gitu kan. Padahal sekali kita klik berarti aplikasi itu terinstall dengan sembunyi-sembunyi tanpa kita sadari, dan itu berjalan di belakang layar. Jadi kalau kita clear semua HP kita tutup semua aplikasinya, itu aplikasi tetap jalan. Masih aktif? Masih aktif dan ngerekam semua. Waduh, ngeri ya. Ngeri. Iya. Makanya nggak usah punya duit banyak di bank. Betul. Ya kita bersyukur lah kalau misalkan saldo kita nggak begitu Minimalis banyak ya. gitu ya.
Iya, paling ya 2 digit. 2 digit sangat dikit ya. Oh gitu ya. Macam-macam ya sekarang ya. Iya sih, itu yang masih marak yang belakangan ini. Yang belakangan. Ya, kayak iya benar, kurir itu Om. Teman saya juga ngalami dikirimin kayak gitu. Kena juga kan. Tapi untungnya dia udah pernah membaca nih ada kasus yang seperti itu. Kalau nggak salah di belakangnya itu kayak ada semisal apa itu .apk atau apa gitu ya? Itu APK. APK bener ya? Iya sih. Terus ada mereka juga biasanya nyari profil kita itu lewat Facebook. Mereka download gambar kita, foto-foto kita di Facebook, kemudian mereka pasang dijadikan profil WA mereka. Jadi benar-benar seolah-olah itu adalah teman kita. Kalau kita nggak sadar, tanpa konfirmasi dulu dengan teman yang punya nomor itu, yang sesungguhnya gitu kan, kita percaya. Misalnya saya dapat WA nomor baru, tapi fotonya Om Ozi begitu kan. Iya. Kalau saya lengah, Om Ozi WA saya. Apa sih percaya ini? aja nih kita ya. Ternyata undangan manten sunat gitu ya. Tinggal klik nih kita. Tinggal klik. Ternyata itu adalah jebakan Batman. Wih, mengerikan ya. Mengerikan. Iya sih. Uang berpuluh-puluh juta nanti bisa pindah raib nih. Raib dalam tempo yang singkat-singkatnya. Merdeka. Aduh, aneh nih. Ada banyak ya macamnya. Oke, selain itu juga nanti Om Baim bakal cerita juga nih ada kasus lain lagi ya, yang mungkin baru-baru ini dialami ya. Sekarang jadi kayak pengamat kriminal aja. Ini setelah lulus dari radio jadi pengamat kriminal ya. Modus-modus kejahatan di dunia maya. Ya, ini sawah saya ngerti deh. Karena menjadi salah satu korban juga sih. Ya. Akhirnya bisa ngerti. Oke, kita bacain dulu nih. Ada WhatsApp yang sudah masuk dari Mbak Vita di Papaden. Oke. Assalamualaikum Mas berdua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau bersatu. Mbak bersatu. Sendirian kan bersatu. Betul. Kalau berdua. Nggak sendirian lagi. Iya. Mbak Vita ini tadi sempat di grup sih. Kayaknya saya ini nih apal banget nih sama suaranya Om Baim. Bener Om Baim yang itu bukan sih? Bukan. Bukan ya? Bukan. Iya. Ya ingatlah pastilah. Ini kan yang biasa kamu dengerin lah di rumah. Kan jingle-jingle kita sekarang udah pakai suaranya Om Baim semua nih. Jadi yang biasa kamu dengerin di rumah, kalau kita muter muter jingle, nah itu suaranya Om Baim. Iya, thank you ya Om, banyak banget nih edis yang udah dikasih, keren. Kan dibayar. Oh iya ding, buka kartu lagi. Kita kan simbiosis mutualisme gitu. Alhamdulillah, iya sih. Ya harapannya nanti bisa dibikin lagi lah yang baru lagi. Katanya mau dibikin yang ini versi panjang. Oke, boleh ya? Boleh. Oke, kita lanjut dulu nikmati lagunya. Lagu yang masih berkaitan dengan uang ya. Dan ini judulnya pas banget sih Om. Nikah Astria dengan uang. Ya, yang namanya uang itu memang kadang bikin kita jadi lupa akan saudara, ya, lupa akan temen. Apalagi ini dalam kasus untuk apa ini Om? Lupa ingatan bisa tuh. Biasanya orang yang minjem duit tuh yang lupa ingatan. Yang pura-pura lupa kan biasanya. Yang benar adalah pura-pura lupa. Sebenarnya dia nggak lupa ya. Yeah. Pura-pura lupa itu tuh. Padahal kalau misalkan lagi butuh duit, lagi minjem itu kan manis banget. Iya. Aduh, setelahnya baru mau ditagih tuh. Lupa ingatan. Ya, kan pura-pura nggak kenal juga kan. Asli, betul sih. Ada yang nanya nih Om. Dari Bu Hera. Baru ngeh nih, baru kilingan. Itu Bang Baim itu yang kemarin jadi gestarnya LMI nggak sih sama ini Kabul Sondak? Bener mungkin. Bener ya. Iya betul. Cuma dulu pakainya nama ini ya, Om Abim ya. Ya. Iya sih. Kita namanya banyak banget ya. Om Kabul ada Om Randy. Om Baim ada Om Abim. Kalau saya, iya sih, saya juga ada sih nama lainnya aja sih. Iya. Oke, lanjut lagi nih. Masih ngebahas juga tentang tadi kan Om Baim udah cerita tentang penipuan ya. Di perbankan lah. Tapi pernah juga nggak sih ngalamin penipuan yang lain Om? Selain mungkin ada kaitannya sama bank atau provider gitu? Kalau itu enggak sih, cuma malah menggagalkan aksi penipuan tuh pernah. Menggagalkan aksi penipuan? Belum lama sih, belum ada 1 minggu yang lalu. Wih, baru ya? Jadi ceritanya seperti ini kan, karena saya ada motor beberapa di rumah, dan itu adalah motor yang jarang dipakai.
kebetulan istri juga tidak suka, anak juga tidak suka karena mungkin butuhnya gede gitu kan. Akhirnya saya punya inisiatif, pengen saya jual aja. Dilempar Nanti, nih, ya. Saya lempar, nanti saya beli yang kecil-kecil aja lah. Yang ramping karena rumah saya kan juga sempit gitu Iya, kan. iya. Terus saya nyuruh anak saya karena dia yang lebih aktif di sosmed. Dia posting di Facebook. Posting di Facebook. Ternyata ada pihak ketiga yang dalam tanda kutip dia notabene adalah penipu begitu loh. Semua data dari motor saya, kayak foto dan sebagainya diambil sama dia, diposting ulang dengan harga yang terpaut sangat jauh begitu loh. Di bawahnya? Di bawah banget. Oke. Ya, saya tawarin harga 20, ternyata dia ngasih harga cuma 15,5. Oh, dipotong 5 jutaan lah ya. Ya. Biar tergiur mungkin ya. Ya, calon korban biar tergiur mereka murahin. Jadi, ya intinya gini, kalau kita lihat barang, kita nyari barang bekas atau barang yang apapun bukan bekas pun, yang baru-baru kalau kita lihat di pasar online itu ada yang jual dengan harga yang tidak standar, jauh di bawah standar itu bisa dipastikan itu adalah bal-bal, nipu. Hati-hati juga tuh. Ya, beruntungnya yang si calon korban ini adalah masih orang Pekalongan yang kerjanya kebetulan juga lewat depan rumah saya, jalan depan rumah. Jadi sekalian mampir nih. Ya. Dia orang Baros, kerjanya di Pekajangan. Dia pagi-pagi sekalian jalan mau berangkat kerja mampir ke rumah untuk ngecek motornya. Ya, saya kaget. Anak saya itu lagi telepon-teleponan sama si penipu itu dengan logat yang seperti di TikTok itu. Kayak orang Medan itulah. Ngerti tuh. Iya. Terus teleponnya belum melampung, itu ada orang bolak-balik nyari rumah saya. Terus saya keluar, saya samperin. Nyari siapa mas? Rumahnya Mas Farel gitu kan. Oh saya bapaknya, silakan ke sini. Ada apa mas? Mau lihat motor. Asli Pekalongan kah? Iya. Asli Pekalongan pulau Pak. Tadi nelpon kok logatnya seperti itu. Nah, itu kecurigaan pertama muncul. Terus kecurigaan kedua setelah dia saya ajak masuk ke dalam, dia ternyata sudah disetting, sudah memang suruh ngedrama ya. Suruh ngedrama sama si penipu ini. Dia suruh ngaku kalau dia adalah teman kerja. Ngakunya gitu. Ya. Terus akhirnya saya buka. Jenengan jujur aja mas, itu siapa? Teman kerja atau baru kenal atau belum pernah kenal? Pun jujur mah jenengan. Saya sampai ngomong seperti itu. Akhirnya ngaku tuh. Akhirnya dia ngaku ternyata belum kenal. Lah anak saya itu udah diwanti-wanti juga. Nanti kalau si calon korban datang ngomong aja kita tuh saudaraan, kita tuh saudara ipar, ngomongnya suruh seperti itu. Iya ngerti itu. Kebuka semua. Iya. Saya tanya, jenengan sudah dikasih harga berapa sama ini segini, sudah transfer belum? Saya ajak salaman. Selamat Anda terbebas. Iya, masih aman lah ya. Masih aman, tidak jadi kena tipu. Akhirnya saya ceritain dari A sampai Z. Kalau model-model penipuan seperti ini juga lagi banyak terjadi. Marak. Awalnya mobil dengan harga yang gede kan, mau jual misalnya mobil bekasnya 200 juta. Saya ambil fotonya, saya posting lagi dengan harga cuma 130. Pasti orang kan tergiur. Ya kan? 70 lumayan lah. Saya ngaku, saya itu saudaranya Omosi. Urusan bayar-membayar nanti sama saya. Barangnya diambil di tempat saya. Ya, kalau transaksi sudah oke, sama sudah transfer ke saya, silakan ambil mobilnya, bilang aja. Dari ini, saya udah ngebayar nih. Iya, sudah ngebayar. Sampailah orang itu sudah ngebayar ke tempat Omosi mengambil mobilnya. Kan ditanya, bayar sama siapa? Sama orang ini, ngakunya saudaranya. Itu bukan saudara saya, nomor rekening saya yang ini. Ketipu deh dia. Iya tuh ya. Tapi untungnya yang orang Baros itu masih aman ya. Alhamdulillah masih aman. Masih selamat. Wih, ngeri ya kayak gitu ya. Iya sih ya. Tapi aduh, masih untung sih kalau gitu tuh. Repot juga ya, itu baru motor tuh. Kalau misalkan beneran mobil, tapi ada nggak sih yang sampai ini kasus mobil yang sama? Banyak. Kalau mobil yang kejadian banyak. Sampai properti kayak rumah juga ada. Ada. Aduh, mengerikan ya. Mengerikan. Harusnya tuh. Jadi di satu sisi kita dibikin mudah dengan online, tapi di sisi lain pasti bahayanya juga mengintai lebih banyak seperti itu. Makin bahaya juga. Nah ini ada juga yang ingin berbagi nih. Siap. Berbagi cerita juga ya. Ada Pak Imam di Kertijayan. Kang Ozi, Mas Baim. Ini pengalaman uang di bank. Waktu itu aku masih pengantin baru. Kalau baca segini sudah nggak kelihatan ya. udah jelas lah. Udah ketahuan berarti. Waktu itu aku masih pengantin baru nih. Alhamdulillah sudah punya tabungan, ATM yang pegang istri. Tiba-tiba ada laporan di HP, penarikan 10 juta. Istri marah besar dong. Udah aku yang ngambil.
Lalu aku bersumpah demi cinta, aku nggak ngambil uang 10 juta itu. Ya. Lalu aku ajak istri ke bank. Pihak banknya dengan enteng bilang itu salah kirim. Lalu dicek ternyata tabungannya masih utuh. Istri malu dia sama aku, sudah nuduh nyuri. Hampir saja gara-gara salah kirim, rumah tanggaku mau bubar. Oh gitu. Untung dia nggak jadi. Malah sekarang makin romantis karena aku sangat setia. Sampai ada salah kirim seperti itu ya. Di bank ya. Iya. Aduh. Kurang teliti sih berarti ini petugas banknya ya. Kita nggak nyebut banknya apa kan? Nggak perlu juga lah. Yap. Pokoknya ada lah mungkin seperti itu ya. Ya sih, mudah-mudahan sih yang masih punya saldo gede di bank rutin dicek aja ya. Dicek terus diambil atau mungkin dipecah. Boleh dikecil-kecilin. Ya. Ya paling aman tadi yang seperti tadi Om Mbak Im bilang, deposit ya. Deposit. Deposit itu aman tuh. Lebih aman. Tapi kalau misalkan ketahuan tuh siapa yang ambil, wah mendingan tembak aja tuh sama pesawat tempur tuh. Oke, kita nikmati lagunya dulu. Pesawat tempurku. Oke. Oke, kita lanjutkan lagi legenda musik Indonesia masih bersama dengan Om Baim. Siap. Om, berarti kalau dulu di radio ada nama lengkapnya sih Baim siapa gitu? Baim Suara atau Baim bukan Wong? Kan Baim Wong sudah ada. Justru sebenarnya saya pertama kali siaran itu dikasih nama sama senior saya itu bukan Baim, bukan Abim atau bukan siapa-siapa, tapi Iqbal. Lah, Iqbal. Serius? Asli. Bener, Iqbal. Pernah dipakai tuh di udara? Pernah, beberapa bulan pernah. Iqbal siapa ya? Belakangnya kan harus Islami gitu. Kalau nggak Iqbal salah, Ramadan. Bukan, Iqbal Ibrahim kalau nggak salah. Wes keren banget tuh. Cuma nggak seneng aja pakai Iqbal Ibrahim. Sampai sekarang pun ada tetangga radio ketemu saya itu selalu manggilnya Mas Iqbal. Oh, berarti dia udah kenalan lama kalau itu ya. Udah ngerti Mas Baim sejak lama tuh. Habis itu saya pakai nama yang lain pakai nama Abim aja. Gitu. Bahkan kalau nama yang Abim ini sangat melekat sekali kan. Sampai mertuaku juga manggilnya Abim. Tapi ngerti kan nama aslinya? Tahu. Oh iya, mertua masa nggak ngerti. Oh iya ya. Ya saya juga kenalnya sama Om Baim ini waktu itu masih nama Abim ya. Ya, terus saya juga pernah pakai nama ini. Apa? Oh serius? Ini kayak ini di motor. Iya kan? Serius pernah pakai nama itu? Saya pernah pakai nama Bimo. Oh iya. Kalau Bimo belakangnya Andrean. Bimo Andrean. Ya, dulu ada salah satu radio sekarang sudah hilang di Pemalang. Kalau saya yang ngurusi dan saat itu saya masih kecimpung juga ikut siaran. Saya pakai nama Bimo. Jadi beda-beda nama itu beda-beda stasiun. Beda-beda stasiun. Oke. Terus saya pernah pakai nama Pandu juga. Serius? Serius karena tuntutan nama di radio itu kan harus pakai nama wayang gitu kan. Waktu itu ada ya. tetangga kita sana. Gitu. Saya bisa pakai nama Pandu karena tadinya saya mau pakai nama Abimanyu gitu kan. Ternyata Abimanyu sudah dipakai sama orang lain. Pakai ya wis Pandu aja. Masih ini toko pewayangan lah ya. Toko pewayangan. Iya. Nah, tapi setelah itu kan setelah berpuluh-puluh tahun lah ya. Sampai akhirnya tahun 2021 berarti hampir 2 tahun. 2 tahun ini ya? Besok berarti tanggal 14. Wis, tuh kan peringatan lagi di bulan Agustus. Emang banyak ini nih. Banyak momen spesial ya. Tadi kita kehilangan di tanggal 12 Agustus. 12 Agustus, anak jatuh tanggal 17 Agustus. Terus akhir bulan si bocil ujuk-ujuk minta sunat. Ya. Itu Agustus juga. Agustus juga. Oh, iya. Keren kan? Itu luar biasa sih. Terus ini lagi keluar dari dunia siaran, dari dunia radio Agustus juga. Tanggal 14 Agustus. Nikahan juga Agustus. Saya mantenan Agustus. Emang benar-benar spesial ya di bulan Agustus 22. ya. 20. Happy anniversary. 10 hari lagi. Yang ke berapa nih? 21 tahun sudah. Alhamdulillah masih langgeng. Amin. Hampir mendekati ini nih usia perak ya. 4 tahun lagi nih. Apalagi sekarang anak-anak udah gede ya. Udah bujang ya. Kalau dulu masih kecil itu kan sering diajak bareng nih main kemana gitu kayak misalkan ke tempat sini. Sekarang udah nggak mau lagi Om ya. Sudah asik dengan dunianya sendiri. Iya, sudah punya dunia sendiri. Dan sosok seorang ayah atau sosok seorang bapak itu dianggapnya partner sama dia, jadi kayak teman gitu. Enak sih ya kalau anak-anak cowok ya. Anak saya semuanya perempuan Om. Sebenarnya sama sih, kita kebalikan aja sih. Iya sih. Yang punya anak cowok pasti juga kepengin punya anak perempuan kan. Ada keinginan. Ada ini tidak. Langsung disekak tidak. Serius nggak ada ini.
Serius. Oh, kirain sudah ada planning nih, mau nambah lagi kapan Enggak. gitu. Belum ada ya. Belum. Oke deh, aman nih kalau gitu deh. Insya Allah enggak sih. Serius? Cukup 2 aja. Cukup 2 aja. Berarti ini nih ikut program ya. Oke Om, tapi setelah dari dunia radio ngapain aja? Ya, secara kasat mata sih mungkin kayak pengangguran ya. Karena kerjanya cuma total Di rumah di aja. rumah aja sih. Padahal mungkin bisa dibilang lebih sibuk daripada ketika hire di radio begitu. Serius? Serius. Enggak, kalau radio kan ada ini ya jam apa ya, jadwal berangkatnya dari jam berapa sampai jam berapa Iya. kan ini rutin banget Yap. nih. Kadang-kadang malah sekarang itu habis adzan subuh saya sholat itu Udah mulai langsung aktivitas. aktivitas, langsung buka komputer, Buka peralatan ya. buka peralatan itu sampai jam 8 sarapan, kemudian mandi, habis itu saya bismillah sholat duha, lanjut lagi Kerja itu lagi. kerja itu lagi. Karena memang profesinya dituntut seperti itu, harus standby dan harus siap. Iya sih. Ya siap 24 jam. Mau jam berapapun klien minta ya, Ya. harus ready ya, Harus siap ready. ya. Artinya mungkin kalau kita hitung-hitungan hari ini ya, bisa lebih dari 8 jam ya. Lebih. Lebih dari 8 jam. Tapi karena di rumah jadi nggak kerasa. Betul. Ya. Masih nyanding sama keluarga juga Ya, tuh. jadi bekerja keras tapi serasa liburan. Yes, keren banget tuh. Bekerja keras terasa liburan. Kita bekerja keras kapan liburannya ya? Iya sih ya. Tapi jujur nih Om ya, kan dunia radio kan udah puluhan tahun lah menjalaninya. Terus kemudian sekarang istilahnya meskipun masih di jalur yang sama, tapi kan kerja sendirian ya. Ya. Masih ada rasa kangen nggak buat jadi siaran lagi nih gitu? Kangen dunia radio pasti, Iya ya. pasti itu. Ya saya bersyukur dan thank you banget sama RKB gitu Mas, kan, yang alhamdulillah. ngasih kesempatan kadang-kadang untuk ya ikut siaran Ngobrol seperti bareng. ngobrol bareng itu salah satu apa ya ngobatin rasa rinduku sama dunia radio. Iya sih. Saya juga terima kasih lah Om Oke. Baim mau nih menemani saya siaran. Coba kalau misalkan Om Baim hari ini nggak datang berarti saya sendirian. Sendirian. Om. 2 jam Om. Tapi jangan ditawari jadi karyawan untuk apa namanya untuk jadi kerja lagi Iya. seperti zaman dulu lagi kayaknya sudah Enggak enggak. ya? Enggak. Iya pengen Radio merdeka aja. apapun enggak. Iya dimanapun ya. Nggak cuma di sini ya. Enggak. Oke. Kalau jadi konsultan mungkin iya, oke. it's Boleh, okay, kalau itu boleh. ya. Siap. Tapi masih ada kaitannya dengan radio lah. Ya. Cuma kalau kembali lagi ke beberapa tahun yang lalu, kayaknya sudah enggak. Enggak ya. Trauma enggak. Nggak ada juga trauma Enggak ya. ada trauma. Ya menyenangkan lah di dunia Menyenangkan. radio ini ya. Tapi ada punya keinginan nggak Om? Mungkin suatu saat saya pingin nih bikin radio sendiri gitu. Pingin Aha. bikin radio sendiri. Kan kalau Pingin punya radio sendiri, Iya, emang iya. pingin. Secara peralatan kan kayaknya udah ada lah ya untuk bisa Sudah. mendirikan radio. Mungkin dalam waktu dekat Om sudah ada planning kapan gitu? Kalau untuk bikin radio di Pekalongan udah susah karena kanalnya atau frekuensinya sudah Penuh ya? sudah penuh, sudah terbatas. Ada satu daerah yang mungkin kita bisa leluasa bikin radio di sana. Cuma jauh. Demak. Oh iya sih ya. Itu gak ada radio cuma satu LPPL. Serius swasta nggak ada? Serius, swasta nggak ada. Demak ya? Demak. Boleh tuh bikin sana aja Om, nanti saya ikut. Oke, nanti kita akan lanjut lagi Om Baim ngobrol Siap. sampai nanti jam 12 ya. Oke. Siap, beres. Juga buat Anda nih yang di rumah, kalau misalkan pengen ngobrol langsung sama Om Baim, boleh manfaatin 4244774-nya. Barangkali penasaran nih sama sosok Om Baim itu yang seperti apa. Boleh nanti dijawab sama Om Baim ya. Siap. Termasuk di WA juga boleh, kita tunggu di 0855 4200912. Ya, lagunya Glenn Fredly. Romantis sekali. Romantis sekali, Kasih Putih. Kasih putih. Iya, kasih putih berarti kasih mori. Kan putih, kasih putih tuh. Iya. Tapi ini ngomongin soal musik juga nih. Siap. Om Baim kan biasa dengerin musik lah ya, apalagi di dunia radio kan udah puluhan tahun. Iya. Dulu kalau waktu siaran lagu-lagu seperti apa sih yang Om Baim dengerin gitu? Saya tuh pecinta lagu-lagu yang rancak. Rancak Yang beatnya agak Banda. kencang. Oke. Dangdut pun dangdut yang rancak. Ada ya, Iya. yang rancak ya. Sonet rock. Sonet rock lagi. Nggak ada dangdut yang rancak lah. Tapi kalau Glenn Fredly nggak masuk berarti nih. Masuk juga sih. Jadi saya tuh apa ya kalau dibilang pecinta dari salah satu band atau salah satu penyanyi solo karir itu belum tentu.
Jadi kadang-kadang saya suka sama Glenn Fredly hanya di lagu yang ini begitu. Saya suka sama Mayang Sari itu hanya lagu tertentu apa gitu. ya kan. Saya suka sama band Ungu hanya lagu apa seperti itu. Iya, pilihan lagunya lah ya. Bukan ke Artisnya. tapi lebih ke lagunya. Nah, yang paling disuka apa? Karena liriknya atau mungkin karena musiknya aja enak didengar gitu. Musiknya aja sih, lebih ke Musiknya musiknya aja, kayak misalnya lagunya siapa itu? Club Project di Ya. Jakarta. Itu sampai kapanpun saya nggak akan pernah bosan. Wis, masih enak sih didengerin Masih ya. enak. Terus lagunya Slang yang Virus itu juga saya suka. Iya. Sampai sekarang juga suka. Masih menikmati lagu itu ya. Ya, terus lagunya Peter Pan yang pertama kali muncul belum punya grup, malah masih punya dia Album ikut kompilasi. Album kompilasi. Mm-mm. Judulnya apa ya, lupa. ya. Ada Sesuatu yang bintang, Mbak ya. Bukan. Bukan. Meraih bintang, bukan ya? Bukan. Oke, yang lagi Yang iya. sempurna itu loh. Mimpi yang sempurna. Mimpi yang sempurna itu saya suka. Itu kan album kompilasi ya waktu itu ya? Kompilasi. Tapi sempat ngulik-ngulik ini nggak? Misalkan liriknya, kalau misalkan suka pertama musiknya dulu ya, Yep. terus sampai ngulik liriknya tentang apa sih kayak gitu tuh? Hampir 99% tidak pernah. Nanti mana ya? Emang asal dari musiknya aja ya? Jadi musiknya. Yang Jadi kita kalau nikmati. kalau apa ya? Bisa dibilang saya itu nggak pernah tahu tentang lirik lagu. Oh iya. Makanya saya nggak ada satu lagu pun yang apal, Satu lagu penuh nih. satu lagu penuh yang apal kecuali lagu dangdutnya Imam Syarifin. Yang mana sih Imam Yang Syarifin? apa namanya? Kau menari-nari. Senandung Rembulan. Senandung Rembulan. Karena itu mau bukan ikut sih, ditantang Oh, untuk jadi iya, penyiar iya, di salah iya, satu radio, harus pinter nyanyi. Ya benar-benar. Yang pernah diceritain sama Om Kapson juga kan waktu itu ya. Betul. Betul, Itu betul. adalah satu-satunya lagu yang saya hafal sampai sekarang. Yang hafal penuh nih. Hafal penuh dari atas sampai bawah. Wis keren tuh. Kapan-kapan bisa nih diajak di acara termuda nih. Ya suruh nyanyi dangdut ya. Senandung Rembulan. Iya, tapi di luar itu emang nggak suka tuh sama lagu-lagu dangdut atau paling nggak nggak pernah bawain pas waktu siaran lagu dangdut gitu. Malah full dangdut dulu Serius? siarannya. Hah? Iya. Tapi nggak sampai mengena ke hati terus kemudian Enggak saya seneng sih. lagu ini nih. Enggak. Ya emang. Jadi penyiar yang enjoy itu kan satu. Dia kalau memang suka dengan lagunya ya suka, benar-benar harus suka. Iya, iya. Atau yang benar-benar biasa-biasa aja. Gitu ya. Ya, karena penyiar itu egois. Egois gimana tuh maksudnya? Yang diputar rata-rata 98% adalah lagu yang Kita dia suka. Iya kan? Iya sih. Kebanyakan gitu. Kebanyakan seperti itu. Iya sih ya. Tapi gini, agak aneh sih Om. Maksudnya kan sering dengerin lagu dangdut, nggak sampai kena di kita itu kayak aneh ya. Ada beberapa yang saya suka, misalnya kayak Mirnawati, Leo Waldi, terus Tommy G Pisa. Tommy G Pisa itu malah saya lebih suka kalau dia nyanyi dangdut daripada Lagu popnya. Lagu popnya. Oh gitu. Emang pas di situ ya. Iya. Kalau menurut Cengkok-cengkoknya. saya karakter vokalnya lebih bagus di Dangdut ya. dangdutnya. Tuh Tommy, jadi jangan sampai bikin lagu pop lagi. Udah tua lah. Oh, udah tua ya. Roma Irama tua aja masih bisa bikin ini Om. Bikin podcast kan. Yang lucu kan sekarang. Bisikan Roma. Iya. Tapi pernah nggak sampai apa ya istilahnya sampai bukan bikin, maksudnya ngunjungin konser, datengin konser Diajak pernah. Tapi kalau nonton sendiri nggak pernah. keinginan sendiri belum ada tuh ya? Belum ada. Buat nonton konser. Saya tuh tipe orang yang tidak suka terlalu rame. Sendiri sepi juga saya nggak suka, tapi terlalu rame yang hiruk pikuk juga saya Nggak nyaman ya? Nggak nyaman, nggak senang. Jadi kayak konser, terus kayak kampanye. Kampanye Itu lagi. nggak senang. Pernah Iya. dulu pernah Diajak kampanye? Nonton konsernya Dewa. Di mana Dewa tuh? 19 di Tegal. Oh, tapi kalau secara pribadi emang nggak begitu suka ya nonton Nggak, konser nggak. Dewa itu. Satu, kalau saya kan mungkin kupingnya sudah terlatih dengan sound yang asik begitu kan. Mbok seasik-asiknya konser itu soundnya pasti nggak sekeren dengan yang ada di CD atau mungkin yang ada di biasa kita kaset dengar kan, ya. yang biasa kita dengar. Jadi kalau saya pribadi sih begitu nonton konser kecewa. Kok jadi gini? Kok aneh gitu kan? Bukannya malah jadi ini ya, kayak penasaran. Kalau Ya. saya pribadi sih gini Om, kalau misalkan sering dengerin lagu si A misalkan gitu ya, saya penasaran kalau pas konser gimana ya? Iya. Karena kayak itu gitu. adalah tugas seorang penyanyi, bisa dibilang itu penyanyi yang sukses ketika dia nyanyi di atas panggung, pas dia konser atau mungkin dia ada di salah satu acara, itu mirip dengan yang kita biasa dengerin di kaset atau mungkin di CD. Versi orinya itu. Versi orinya itu bisa dibilang penyanyi yang sukses, beda dengan pelawak. Iya. Kalau kita ngelawak di satu tempat dengan tempat lain yang beda, orang akan jenuh. Iya dong. Bedanya kan gitu kan. Diulang lagi nih. Diulang lagi. Tapi kalau penyanyi kita bisa nyanyi dengan bagus seperti yang biasa didengar sama pendengar di
kaset atau di CD, CD, iya, itu iya. baru bisa dibilang penyanyi itu keren seperti itu. Jadi nggak ada bedanya nih Nggak ya. ada bedanya. Sama aja ya. Oh gitu ya. Makanya pada saat itu kan ketika hal-hal seperti itu mereka banyak yang melakukan yang namanya lip sync. Oh, biar Cuma colongap tok gitu kan. Iya, iya ya, biar dikira sama nih ya. Iya. Oh gitu. Itu kalau konser pop apa. Tapi kalau dangdut pernah nggak datengin apa atau pas lagi di hajatan kan kadang nggak ada ya lagu-lagu apa ya nanggep Orjin Tunggal Iya. gitu. Jadi, Suka nggak? jadi MC-nya pernah. Jadi MC dangdut. MC dangdut saya Serius? pernah. Serius. Yang saya lihat dari diri Om Kapson ya, kalau Yep. suka kalau pas nge-MC dangdut kan dia juga ikut nyanyi dangdut nih. Yep. Lah kalau Om Baim gimana tuh nge-MC dangdut waktu itu? Ya nggak pakai nyanyi-nyanyi, langsung Serius? penyanyi aja yang saya suruh nyanyi seperti itu. Tapi Nggak, karena saya merasa ini bukan dunia saya, jadi nggak cocok. Akhirnya cuma beberapa kali aja sih sempat MC jadi dangdut. MC ya. Selebihnya ada beberapa kali tawaran, akhirnya enggak lah, Tolak deh. tolak. Bukan habitat saya, bukan dunia saya. Biar sama Om Kapson aja ya. Yap. Aduh. Ada lagi nih yang bergabung, Pak Nurudin di Premas Karang Dadap. Selamat malam Mas Ozi, Mas Abim. Oke, selamat malam Pak. Ini beliau lagi manggilnya masih Mas Abim loh. Ini berarti orang lama. Orang lama. Nggak ada yang manggil Mas Iqbal ya? Enggak. Udah nggak ada kayaknya ya. Itu tahun berapa Mas Iqbal? Tahun berapa ya? 96 lah. Awal-awal ya? Awal-awal. Kan masuk 94 ya? Enggak, 96 itu. Awal-awal Mas Iqbal ya? Mas Iqbal. Berapa bulan aja sih, mungkin nggak ada setengah tahun. 4 atau 5 bulan, habis itu saya ganti nama pakai Abim. Abim. Kalau Abim cukup lama ya? Lama. Terus ganti Baim kapan tuh? Ya semenjak kenal dengan almarhum. Akhirnya diganti jadi Baim. Bukan diganti sih. Apa? Beliau lebih suka manggil saya Baim gitu. Oh serius? Iya. Karena beliau aja nih yang manggil Baim gitu. Iya. Akhirnya jadi keterusan, siapapun Keterusan. manggilnya Baim. Iya. Oh, awalnya emang gitu ya. Oke deh, kita akan penuhi dulu lagu yang juga kayaknya Om Baim harus dengerin nih ya. Slang. Slang. Virus. Oke. FM 91,2. FM 91,2 Radio Kota Bati. Legenda musik Indonesia. Legenda musik Indonesia. Legenda musik Indonesia. Lanjut lagi Om Baim, kita Siap. ngobrol di Legenda Musik Indonesia. Tadi udah banyak nih bercerita tentang kehidupan pekerjaan ya, atau apa ya istilahnya, bukan pekerjaan sih, profesi lah ya. Profesi. Sebagai hobi Yap. yang terbayarkan. Yap. Bahkan sekarang pun di dunia kerja yang sekarang masih terbilang hobi juga ya. Hobi. Oke, bahkan ini lebih luas. Kalau misalkan dulu waktu di dunia radio kan mungkin hanya didengar sama apa ya, lingkup tertentu aja nih. Kalaupun ada streamingnya juga mungkin yang apa ya, juga yang hanya memutarkan aja. Yep. Nah sekarang kan semakin banyak nih yang dengar suaranya Om Baim ya. Mendunia betul. Oke, share dong pengalaman sedikit tentang di dunia voice over ya istilahnya ya. Pengisi suara. Oh, pengisi suara. Sama sih sebenarnya. Ya biar ngerti aja ya. Voice itu suara, over itu lebih. Jadi Iya. orang-orang yang punya suara lebih. Bisa tuh ikut pemilu tuh. Pemilu kan cari suara. Oke, gimana Om pengalamannya Om? Akhirnya bisa, terus kemudian sampai sekarang masih eksis. Ya sebenarnya sih saya suka dengan dunia suara itu dari kecil. Ya bahkan pernah salah satu cita-citaku adalah jadi seorang penyiar radio itu. Itu adalah salah satu cita-cita. Serius? Serius. Salah satu cita-cita. Ya, cita-citaku adalah jadi penyiar radio. Sampai emang diincer ya. Ya. Dan udah kesampaian belajar juga. banyak soal persuaraan itu ya di radio. Bagaimana cara bikin naskah, terus baca naskah sesuai dengan apa yang diharapkan. Iya. Kan kita harus bisa ngeblendkan antara naskah dengan, biasanya kalau kita sudah profesional itu tanpa banyak guidance, tanpa banyak instruksi dari yang ngasih duit ke kita. Ketika kita baca naskahnya, kita sudah langsung punya, oh ini paling nanti stylenya akan jadi seperti Dibikin ini. seperti ini. Ya. Iya. Dan mereka juga yang ngasih duit kan biasanya sih ngasih video dari sumber yang lain. Mas nanti Referensi lah ya. referensinya seperti ini ya, jadinya nanti videonya jadi seperti ini. Oke siap. Kita bisa langsung nih. Tapi dalam pekerjaannya itu sendiri Om Baim, maksudnya apakah bisa langsung jadi one take kayak gitu, atau mungkin sampai berkali-kali nih sampai mereka akhirnya juga ada beberapa banyak revisi kayak gitu tuh
Pernah nggak yang seperti itu? Ya tergantung dari kliennya juga. Kalau kliennya itu maniak banget begitu kan, itu ada salah ucap sedikit. Bukan salah ucap sih, salah sebenarnya bukan salah dari si pengisi suaranya ya, Iya, tapi iya. keteledoran dia bikin naskahnya. Skripnya ya, yang Skripnya. dulu ya. Nah itu kadang-kadang mereka minta revisinya, revisi dari skrip mereka. Justru dari kesalahan merekanya ya. Kesalahan mereka. Oke, ini sebelum kita lanjut nih Om, Yep. kita mohon maaf nih, saya potong dulu sebentar. Siap. Ada yang mau gabung dulu. Oke. Lepas. Oke, bisa dicoba lagi ya. Yang penasaran ini mau ngobrol sama Om Baim, bisa manfaatin untuk 0285 424 474-nya, mumpung masih ada waktu nih. Yang penasaran juga kalau misalkan pengen dong caranya gimana biar jadi voice over. Nah, kita terima dulu. Halo, selamat malam LMI. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih? Imam. Oh, Pak Imam di Pak Imam di Kertijaya. Kertijaya. Selamat malam Pak Imam. Iki, Mas. Saya biyen wali songo tuh. Feedback Mas. Iya nih. Sikile Feedback, Imam Pak. Ini radionya kekencengan nih Pak Imam nih. Sikile Imam Ra. Heeh. Abi Kalau ketemu orangnya mungkin kelingan Pak. nang biyen biasa ngono ana Iya. Jumat. Kalau suruh mengingat satu-satu mungkin nuwun sewu sudah mulai agak tua. Biyen sih masih gondrong. Sampai Masih. sekarang juga masih gondrong Pak. Masih. Pasti kelalenan karo aku. Iya. Biyen Mas buat nginep kono nang wali songo biyen. Oh begitu. Oke. Nah. Terus apa Pak yang mau ditanyain Pak? Eh? Apa yang mau ditanyakan? Apa sih sekarang jeneng radio ngendi saiki nih? Sekarang lagi ada di radio RKB ini. Betul. Sekarang saya udah nggak siaran lagi Pak. Radio RKB betul. Betul radio RKB. Saat Sekarang ini. berubah saja. Itu sekarang masih ngapain lagi selain radio? Masih ingin Saya nggak di radio Pak. Udah nggak di radio Saya ini. udah nggak di radio manapun. Kebetulan ini diundang sama Om Ozi untuk nemenin siaran Iya. seperti itu. Nah, berarti sekarang masih di radio. Iya. Masih di radio RKB. betul. Ya. Malam ini. Malam ini. Kalau mau besok, Besok enggak? Enggak. kalau kenapa? Ya kan besok ya nggak di sini kok, kenapa yang nggak apa-apa. Nah, harusnya kan ada jawaban kok kenapa enggak? Ya, harusnya Kan saya nggak kerja Pak. besok. Saya sudah nggak kerja di radio lagi Pak. Om Baim udah nggak Besok aktif di radio. jadi tamu dia besok. Enggak. Om Baim Enggak. malam ini memang sengaja saya undang ke sini. Begitu ceritanya Pak. Ya, udah cuman mau ngecek aja Mas. Oh begitu. Tapi masih ingat Imam Ra, ternyata Mas sudah apa ya enggak apa-apa lah. Iya. Kalau ketemu mungkin Masih ingat? Masih iling Pak. Masuk wong setua ora dhuwur Mas Sio. Itu semprintil lo. Semperintil ya. Jadi zamane sapa sih nang Wali Songo ge yo. Salah aku. Oh, aku biyen karo kuwi. Iya. Uyi. Oke. Oh. Udah. Gitu aja Nah, Pak Imam. Mas kono Iya. endi? Kapuroi. Ah. Ah, lho kuwi. Pak Gogo. Iya. Oke ya. Makasih ya Pak Imam ya. Ah, yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh pendengar lamanya Om Baim. Yap. Oke Om. Kita sebelum lanjut lagi nih, saya pengen nyapa dulu ya Om ya. Ye, silakan. Sama yang sudah bergabung. Ada Pak Ipung di Bendan. Selamat malam Mas Ozi sama Mas Iqbal. Wah ini masih ini nih, manggilnya masih Mas Iqbal nih. Lebih lama senior lagi, ya. Iya. begitu. Makin asik nih obrolannya. Nimbrung boleh dong? Boleh. Untuk Mas Iqbal aku mau tanya nih. Ye. Siapa penyanyi dan grup musik idolanya? Tentunya grup yang legendaris. Terus pada masanya itu pas waktu Mas Iqbal on air siaran di radio mana yang paling berkesan? Ada banyak radio Om ya? Banyak radio. Oh. Semua berkesan sih Pak. Hmm. Kalau penyanyi favorit, tadi sempat saya ceritain sama Om Ozi juga Iya, kan. iya. Saya itu nggak punya penyanyi favorit, ya kan. Tapi ada salah satu misalnya penyanyi A, saya suka lagunya yang ini. Penyanyi Iya. B, saya suka lagunya yang ini. Lebih ke karena lagunya ya. Kalau karakter lagu itu saya suka yang agak ngerok Pak. Karena mungkin terlahir dan besar pada era itu adalah era lagu-lagu rock. Lagi rame-ramenya rock tuh. Lagi ramai-ramainya rock. Kayak misalnya kayak grup Voodoo, terus Whiskey, Iya, iya. Scat, Iya ya dan masih. lain-lain yang berbau-bau rock. Yang beatnya kenceng-kenceng nih. Beatnya kenceng, Nih. suaranya melengking. Ada lagi Pak Cipto di Wiradesa. Selamat Sebentar, malam. Apa? itu tadi kan radio mana yang paling berkesan? Oh, iya, belum. Semuanya berkesan. Oh iya. Semuanya berkesan, semuanya asik, semuanya meninggalkan cerita yang menyenangkan. Luar biasa. Luar biasa. Total ada berapa radio Om? 1, 2, 3, 4 mungkin. 4 ya? Yap.
4 radio. 4 radio. Saya 3. Harus satu lagi nih biar sama nih. Enggak lah, udahlah ini yang terakhir aja lah. Oke, 4 radio loh, luar biasa keren. Oke, ada Pak Cipto di Desa. Selamat malam LMI. Absen request lagu. Nah, lagu ini jadi cikal bakal lagunya Snow on the Sahara yang membuat Doi go internasional. Yap. Salam semua pecinta musik Indonesia. Oke, sebelum kita lanjut lagi juga ke lagunya, balik lagi Om, yang tadi untuk yang apa tadi voice over pengisi suara. Yep. Itu berarti yang paling jauh dapat order dari klien dari mana Om? Maksudnya apakah hanya lingkup ini aja nasional atau mungkin sampai ada nih yang dari luar negeri? Luar barangkali? negeri. Dari luar negeri pernah. Pernah juga dari luar Arab. negeri? Oh serius? Dari Arab. Itu voice-nya apa? Bahasa Inggris apa bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Kemudian kebetulan kan apa namanya produser Arab itu bikin project kayak film-film dokumenter dan itu dialihbahasakan ke beberapa bahasa termasuk bahasa Indonesia. Saya ikut nimbrung di dalamnya. Terus game HP ya itu yang versi Indonesia juga pernah ngisi juga. Jadi hero-nya gitu? Jadi hero-nya ada 3 karakter saya main di situ. Serius? Ya, Mobile Legend. Iya serius? Serius? Jadi apa sih? Baxia, Zilong, satunya lagi siapa ya? Itu nggak kan karena saya bukan gamer juga ya. Saya mungkin kurang tahu. Itu berarti di situ apa? Kayak contoh misalkan di Mobile Legend ngomong apa Om Baim di situ? Apa ya? Dia apa sih, ke dialog atau gimana sih? Ya kayak potong-potongan itu loh. Ya kayak Pas ngeluarin apa gitu. Ya. Balas mereka, misalnya kayak gitu loh. Itu suaranya Om Baim ya? Iya. Gila. Serius. Oh, di Mobile Legend ya? Ya, Mobile Legend. Yang versi Indonesia. Kalau ngisi-ngisi Baxia, Zilong, satunya lagi siapa ya? Dulu lupa. Pokoknya hero di Mobile Legend ya? Iya. Game di luar itu ada nggak? Di luar Mobile Legend? Enggak. Nggak ya, di Mobile Legend. Kalau animasi pernah ngisi nggak? Kalau animasi belum. Iya, kalaupun ada keinginan nih Om Baim ya, buat ngisi dubbing lah ya, entah itu animasi atau mungkin film yang lain ya, atau action atau apa. Kalau animasi yang corporate biasa sih. Oh, kalau itu udah biasa ya. Cuma animasi misalnya kayak dubber kayak Shinchan dan lain sebagainya, atau anime yang lain belum sih. Belum. Oke. Dilalah belum ada tawaran. Belum dapat. Karena kan gini, kalau yang dubber yang ngisi-ngisi seperti itu tuh mau nggak mau harus rekamannya di studio mereka. Oh langsung ya? Langsung. Nggak bisa remote dari jarak jauh ya dari karena rumah. itu take-nya bareng-bareng, bukan satu-satu. Nggak per track, misalkan saya sebagai SpongeBob saya sendiri nggak. Itu mungkin bisa seperti itu, cuma soul-nya nggak kena. Oh iya sih ya, harus bareng. Feel-nya nggak bisa kena, harus bareng itu. Makanya dibutuhkan di satu tempat yang sama ya. Biasanya kalau misal kayak SpongeBob itu kan bareng-bareng, ada Squid-nya di situ, ada SpongeBob-nya, terus ada Patrick-nya, ada Tuan Crab-nya. Yang dalam satu adegan itulah ya. Itu bareng. Oke. Tapi kalau pekerjaan yang lain itu bisa remote dari jarak jauh seperti itu. Misalkan Om Baim kan biasa bikin dari rumah gitu ya. Tapi kalau misalkan ada keinginan apa ya, pengen ngisi apa Om, kalau misalkan film Om? Jadi apa gitulah karakternya? Ya hero sih. Yang agak teriak-teriak juga. Iya sih ya. Ya saya dengar juga cocoknya di situ sih emang ya. Oke. Akan ku balas kau. Wah, tidak Brahma. Kalau drama radio pernah nggak ngisi? Belum lah, kan Drama eranya radio. beda. Oh udah enggak ya. Udah enggak ya. Itu kan era zaman sebelumnya, Sahur Sepuh gitu ya. Ya meskipun sekarang sempat kan kemarin Om Kapson kan dapat dari Om Baim juga kan ada drama radio. Kalau itu bikinan dari pusat ya berarti dari pusat, dari Bandung itu yang bikin orang Bandung. Oke. Cuma nanti di-share ke beberapa radio lain ya, termasuk di tempatnya Om Kapson. Nah, bener gak nih ada pertanyaan dari Bu Fitro di Stono. Mas Baim itu dulu yang ngisi Slam. Bener. Bener ya. Masih ingat berarti. Berarti ngerti dong lagu-lagu Malaysia. Ya apalah. Hafal? Hafal. Wis. Nyanyi dong dikit apa sih? Aduh. Kan mungkin bisa dibilang saya adalah penyiar yang memproklamirkan atau bikin acara lagu-lagu Malaysia jadi salah satu acara di radio kan. Ya. Mungkin ya Jawa Tengah saya. Iya ya. Habis itu meledak, habis itu meledak dan ternyata diikuti sama teman-teman radio lain. Banyak yang bikin acara serupa, tapi tak sama. Betul. Gitu. Termasuk di sini juga pernah bikin nih dulu. Emang pernah? Pernah. Tapi dulu waktu sebelum news.
Iya, saya pernah sempat ngisi juga. Oke, kita penuhi dulu ya, Om Baim. Siap. Lagu yang ditunggu sama Pak Cipto di Wiradesa. Ya, ada Anggun C. Sasmi, Snow on the Sahara. Oke. Kita kembali duduk di Legenda Musik Indonesia. Masih bersama dengan Om Baim juga nih. Ini nyambung lagi nih ya. Dari Pak Ipung di Benda nih. Pak Ipung di Benda, selamat malam Pak. Sewaktu siaran apakah pernah memutar lagu-lagunya di Purple, Scorpion, di radio mana aja? Sebenarnya tadi udah pernah Pak. Ya. Yang kayak gitu saya pas siaran di Radio Barat situ. Yang ada di Wiradesa Pak, saya muter lagu-lagu barat. Lagu-lagu barat ya? Ya seangkatan ini di Purple, Scorpion. Oh, tapi sempat ini nggak ada satu lagu yang disuka gitu di lagu-lagu barat Om? Ada. Apa? Lagu apa? Metallica. Oh tetap aja yang alirannya sama ya? The Unforgiven, terus yang Nothing Else Matter. Oh iya, sama GNR ya? Kok GNR? Metallica ya. Sama Enter Sandman kan? Iya. Album itu aja sih yang saya suka. Nothing Else Matter itu durasinya cukup panjang ya? Panjang banget. Iya, itu enak tuh buat sahur, bagus tuh. Nyampe waktunya kalau buat sahur. Iya. Nah, ini juga Om, kan kita sharing aja ya. Yap. Saya sendiri pribadi dapat atau kenal sama istri saya kan di radio. Yeah. Nah, ngomongin soal asmara juga, Om Baim mengalami hal yang sama nggak? Sama sih. Iya. Iya. Kenal di radio juga. Kenal di radio. Spill dong Om, ceritanya gimana waktu itu Om? Ceritanya dia nganter tangga yang biasa main yang ngefans sama radio kan. Begitu ketemu, nggak tahu kenapa, langsung kayak ada tekan kontrak di dalam hati begitu. Serius? Gimana? Serius, oke. Ini adalah istriku. Serius? Seyakin itu? Seyakin itu. Kan itu belum kenalan? Memang belum. Sudah kenal, cuma ngerti lah ya. Ngerti. Dia namanya siapa, terus rumahnya mana. Tapi udah yakin aja nih. Udah yakin. Gila. Terus seiring berjalannya waktu, kenal dekat. Saya tanya, besok siap nikah, umur berapa? Iya, jujur, umur 22. Lah momen itu saya tunggu. Begitu umur 22 tahun, saya samperin lagi nih. Saya baru ngomong. Nagih janji yang dulu nih. Itu belum terucap kita pacaran itu enggak ada komitmen. Enggak ada komitmen apa-apa. Cuma begitu umur 22 tahun saya ngomong kalau misalnya kamu kelak jadi ibu dari anak-anak aku mau romantis banget. Glenn friendly banget nih. Mau nggak? Dijawab langsung. Jawab langsung. Mau dia? Mau. Iya Mas, nggak ada penolakan nih. Ternyata sampean seneng sama saya. Habis itu besoknya saya ajak beli cincin. Langsung. Dia juga masih belum percaya. Wah, dipikirnya guyon nih ya. Tenang ya Mas, sampean seneng aku. Aduh. Nggak, sebentar. Ini berarti dulu waktu pertama kali ketemu sama si istri ini, istri lagi umur berapa Om sampai akhirnya masih SMA kelas 2. SMA kelas 2 berapa ya? 17-18 ya? 17-18 berarti penantian yang cukup lama kan sampai 22 tahun. Karena saya memang juga punya planning, saya mau nikah besok umur 25 tahun. Ternyata memang benar. Istri umur 22, saya umur 25. Dan akhirnya kejadian nih. Alhamdulillah sampai sekarang. Alhamdulillah masih langgeng. Dan nanti tanggal berapa? 22 ini apa ya, anniversary yang ke-21 tahun. Ada rencana nih mau kemana gitu untuk merayakan happy anniversary ini Om? 21 tahun. Paling ke Semarang mungkin. Ke Semarang ya? Sambokong. Oke, bareng sama anak-anak. Luar biasa. Jadi seperti itu. Naik kereta bareng-bareng. Oh, naik kereta? Nggak bawa kendaraan sendiri nggak? Belum bisa nyetir. Keren nih. Tanggal 22 hari apa sih berarti? Hari Selasa. Insya Allah. Tuh, berarti hari Selasa jangan pernah ganggu Om Baim. Mau honeymoon ya. Berapa lama nanti di Sambokong? Pagi-pagi pulang sore paling. Oh iya, sehari aja ya. Sehari aja lah. Keren. Tapi luar biasa sih ini. 21 tahun ya. 21 tahun.
ya saya yakin sih banyak ya lika-liku yang sudah Yap. dialami ya. Sebenarnya sih pernikahan itu cuma komitmen aja lah. Nah, komitmenmu gimana dengan pernikahanmu? Kamu mau dibikin seperti apa, mau dibawa kemana itu terserah kamu, ya kan? Banyak kan orang-orang yang akhirnya bercerai. Iya. Banyak yang akhirnya bubar di tengah jalan, padahal nikahnya sudah ngeluarin biaya banyak, ya kan? Bahkan ada yang nikahnya di tanah suci, tapi ternyata ya bubar juga, misalnya seperti itu. Berarti nggak jaminan juga Nggak ya? jaminan juga. Di Tergantung tanah kita suci. berkomitmennya tuh seperti apa dengan pernikahan kita. Sama pasangan Ya. kita. Yang jelas satu sih, Apa tuh? dalam berumah tangga atau mungkin dalam hal apapun, satu harus ada yang berani jadi pengalah. Tukang ngalah itu harus. Jangan dua-duanya kenceng nih. Yang dua-duanya kenceng. Saya pikir jadi gini ya. Mungkin sampai perang dunia dulu itu gara-gara ya egonya terlalu tinggi, masing-masing punya ego, nggak ada yang mau ngalah. Coba kalau ada yang ngalah, pasti insya Allah terselamatkan. Wah, iya ya. Hanya itu saja sih kalau Kuncinya pengen langgeng. salah satu ya, ngalah. walaupun kadang-kadang ngalah ya bikin nyesek dan bikin sakit hati juga. Cuma ya kita harus kembali lagi. Kalau kita mau langgeng ya salah satunya harus seperti itu. ngalah. Harus ada yang mau ngalah. Tapi ini selama perjalanan 21 tahun nih bareng sama sang istri yang sering banget ngalah sih ya Pak Om? Saya lah. Serius? Serius. Saya lebih cenderung ke diem. Oh gitu ya? Ya. Tapi katanya orang kalau orang pendiam itu kalau marah beneran bahaya ya. Sebahaya apa Om kalau Om Baim sendiri? Sebenarnya sih meledak-ledak, cuma kan kita harus bisa nahan emosi juga. Iya ya. Itu tuh kuncinya tuh, bisa tuh. Ada lagi nih yang bergabung. Kang Ribut juga nyimak ternyata. Laki-laki kudu ngalah dong. Iya, setuju sih ya. Jangan maunya menang sendiri. Mentang-mentang laki-laki, kepala rumah tangga. Mau main sembarangan aja. Ada lagi yang bergabung. Ipang X101 di Batang. Mau tanya Om Baim. Yap. Tentang profesi voice over nih, apa aja sih yang diperlukan untuk perangkat dasar yang harus kita punya dan kriteria voice yang seperti apa yang paling banyak dicari klien? Terima kasih. Perangkat dasarnya sih mirip dengan yang ada di radio ya kan, ada mic, terus ada perangkat PC-nya, boleh pakai PC, boleh pakai laptop. Terus pakai mixer atau mungkin pakai audio interface atau sound card, Phantom Power, apa namanya? Soundcard ya. Kalau saya lebih suka pakai mixer sih. Kenapa Om milihnya mixer nggak soundcard atau mungkin apa ya ini? Lebih bisa disetting secara sesuai manual, dengan keinginan kita semaksimal mungkin. Karena kan gini, apa namanya, mic mahal tuh belum tentu jadi menghasilkan suara yang Output bagus yang bagus ketika setting dengan apa namanya sound card atau mungkin dengan mixernya tidak pas, itu nggak mungkin bisa menghasilkan output yang bagus. Jadi apapun mic-nya, yang penting settingan dengan komputer harus klop. Ya kan sekarang kan banyak juga Om pengganti mixer ini di aplikasi di komputer kan sudah ada kayak equalizer atau segala macam ada nih. Perbedaannya apa Om kalau misalkan dengan mixer yang secara manual kayak gini? Kalau yang ada di komputer kan sudah bawaan pabrik, Oh iya sih. ya kan? Pasti beda. Setelan mereka beda dengan setelan yang kita ada di mixer. Bahkan masing-masing mixer kan beda merek, beda Outputnya beda juga ya. outputnya beda. Harus pakai telinga yang jeli juga sih. Ada rekom nggak yang bagus yang gimana tuh? Kalau merek saya nggak bisa nyebut, semua bagus. Asal itu tadi nyetingnya pas apa nggak begitu. Oh, tinggal settingannya aja ya. Mau mic yang 1 juta, mau mic yang 2 juta, mungkin bahkan sampai mic yang ratusan juta. Kalau settingannya kurang klop dengan mixer, itu ya suaranya juga berantakan. Oh, gitu. Tapi kalau untuk settingannya sendiri bisa disamain nggak antara misalkan karakter suara saya dengan karakternya Om Baim kayak gitu? Enggak, pasti Oh, beda. beda-beda? Pasti beda-beda. Oke. Terus yang paling penting adalah ruang yang kita pakai buat record atau rekaman itu harus ada peredam yang bagus. Sebagus apapun perlengkap kamu, ya kayak mixer, kayak mic, tapi ruangnya tanpa peredam atau peredamnya kurang mumpuni, itu suaranya akan pecah, akan kemplantang gitu. Gelentung ya, Gelentung. bahasa saya gelentung nih. Dan itu suaranya nggak laku yang seperti itu. Oh, gitu. Karena nggak ada satupun PH yang mau menerima dengan kondisi suara seperti itu. Kalau karakter suara seperti apa yang laku, ini juga bingung saya. Iya. Karena masing-masing brand, masing-masing PH atau masing-masing klien juga punya standar sendiri-sendiri kan. Soal Jadi selera sih ini ya. Ya soal selera. Jadi saya nggak pernah ngomong suaramu jelek atau suaramu bagus. Yang ada suara yang laku dan suara yang tidak laku. Nah itu. Suara yang laris dengan suara yang tidak laris. Iya, Laris itu mungkin karena faktor koneksi.
Oh iya benar. Saya pengisi suara terkenal. Nah, Anak saya kebetulan juga suka dunia suara. Oke. Pasti karena saya sudah punya channel banyak, ya kan, kayak yang di TV-TV itu. iya iya. Cuma pakai suara dia lagi, suara dia lagi, Betul. karena ya ada orang-orang yang ngebawa dia seperti itu. Tapi yang benar-benar berjuang dari nol, ya harus melalui beberapa proses. Termasuk juga mungkin ada audisi. Ada nggak sih semacam audisi kayak gitu? Audisi, casting, terus kompetisi, Iya iya. ada. juga ya. Tapi itu semua saya tidak pernah melakukannya. Iya. No casting, no audition. Keren. Jadi setuju nih sama omongannya Kang Ribut. Yap. Karakter yang paling diminati klien ya karakternya Om Baim dong. Karena ada terbukti. Ya. Kalau itu. Nah, Saya pernah ngomong juga sama Kang Ribut. Apa Jadi iya? kita nggak bisa memaksakan orang Ah. yang suka sama mie ayam ngomong mati-matian bakso itu enak loh. iya Itu kan iyalah. bagi pecinta bakso. Betul. Beda lagi kalau dia yang suka banget sama mie ayam pasti akan ngomong mie ayam itu Lebih enak. Betul. Ada orang yang ngomong karakter suara saya cocok untuk dia. Dia suka banget. Ada juga orang yang ngomong karakter ini kurang pas. Ya kan? Ada yang Iya, suka iya, sama suaranya Om Auzi itu pasti ada. Iya. Yang sangat benci juga ada. Wah, otomatis kali Otomatis. itu. Bahkan tahu nggak ya? Istri saya itu salah satu pembenci suaraku. Serius. Tapi kan dari Iya, suaranya saya Om Baim ini sendiri. tapi Iya. saya menghidupi dia dan anak-anaknya dari Suara saya. yang dibencinya ya. Dari yang dibencinya. Jujur ini cerita Iya. kenyataan. Enggak. Kan iya. Istri kan juga kenal Om Baim dari radio. Iya. Otomatis kan dengar suaranya Om Baim juga. Kenapa nggak sampai suka sama suaranya Om Baim Mungkin ya? karakter yang dia suka beda gitu. Oh loh. iya sih. Iya. Ya alhamdulillah saja, kebetulan saya laku begitu. Iya. Jadi buat kamu juga yang mungkin di rumah yang punya profesi sama dengan Om Baim atau mungkin ada rencana juga buat jadi voice over, ya jangan patah semangat juga ya. Karena laku berarti dalam tanda kutip suaraku bagus. Iya. Iya, bener. Karena masih dipakai ya. Iya. Oke. Sebenarnya sih apa ya? Tidak ada patokan untuk jadi seorang voice over harus punya suara yang seperti apa itu enggak. Yang penting satu, jangan gagu, jangan bisu. Oh iya dong. Kalau itu bahasa isyarat akhirnya ya. Nah, lagi nih Kang Ribut. Lapor nih Om Ozi, aku lagi ngedit video. Oh iya betul. Ada upaya nggak buat nge-up para voice over Pekalongan itu supaya bisa dikenal keluar? Biar Pekalongan juga dikenal, apalagi Iya. potensinya kan gede loh. Nggih. Gitu. Gimana Om? Ada nggak? Ada sih, saya kepingin. Saya kepingin benar-benar punya wadah yang serius maksudnya, ya, yang serius untuk nge-up teman-teman yang punya kemauan atau punya antusias di dunia Voice over, persuaraan, gitu kan? Karena kalau kita sudah up, kita sudah memperkenalkan, kan tinggal nunggu takdir yang akan menentukan kan suaramu nanti akan dipakai di mana, sama siapa, dan dibayar berapa, seperti itu. Oh itu. Ini Om Ribut minta ini dibikin wadahnya yuk. Boleh, siap. Ya, ayo Om Ribut dibikin dong wadahnya. Nanti biar dikasih tutorial nih Iya. sama Om Baim ya. Tapi ya benar-benar harus kita seleksi juga sih, harus kita nyari orang-orang yang benar-benar serius. bukan Iya, cuma iya. hanya sekedar pengen Iseng. tahu atau iseng aja. Kalau cuma iseng aja kayaknya biasanya sih mentah di tengah jalan. Iya, nggak bisa konsisten sih Ya. kalau itu. Iya, pokoknya boleh deh yang beneran serius. Nah, ini kan Om Baim udah lama ya berkecimpung di dunia ini voice over Ya. talent. Terus kemudian pernah nggak buka apa semacam sekolah gitu buat ya mau belajar serius ke Om Baim? Saya lebih suka sharing masalahnya. Hmm. Jadi silakan datang ke rumah, nanti kita ngobrol. Bisa Itu. ya. Kalau misalnya buka kelas, saya tuh mungkin ada keterbatasan menyampaikan sesuatu. Saya nggak bisa detail. Iya. Dan harus apa namanya, harus ada alat peraganya sekali. Sekalian praktek lah istilahnya gitu Sekolah ya. praktek. Kalau bahasa Jawanya ngawang itu saya nggak bisa. Ngawang. Kalau ngawang agak susah ya. Agak susah. Nah, lebih mendingan sekalian praktek. Nah, ini juga menawarkan nih Om Ribut. Beliau kan ada yayasan ya, ada Ya. bikin sekolah juga kan, namanya Sekolah Sogan. Nah, itu bisa jadi wadah pendidikannya. Kalau mau bisa nih kerjasama sama Sekolah Sogan nih, menawarkan nih. Boleh sih. Kan juga lokasinya dekat dari tempatnya Om Baim Ya. di Medono kan. Boleh ya. Jadi nah, karena voice over sekarang itu kerjanya remote dari jauh-jauh, ya mau nggak mau ya kita harus punya peralatan sendiri gitu. iya ya. Jadi satu kewajiban lah ya. Jadi kewajiban itu nggak bisa ditawar lagi karena ya kerjanya bisa anytime, kapan saja. Iya. Harus standby nih 24 jam. Standby. Kadang-kadang jam 12 malam kita mau tidur,
ada WA masuk, Mas bisa tolongin nggak? Edit. Dibikin ini modelnya seperti ini, naskahnya nggak panjang sih. Karena mau dipakai besok pagi jam 7 harus sudah ready. Ada mendadak banget ya. Ya kan mau nggak mau harus ya kan. Iya sih ya. Tapi paling apa ini pengalaman yang di voice over ini jam berapa Om Baim sendiri yang pernah ngalamin sampai harus dibikinkan saat itu juga Om? 2:30. 2:30 pagi. Dini hari. Ya. Wih, serius? Serius. Tapi kan karakter suara beda Om, kan misalkan baru bangun dari tidur gitu ya. Yep. Kalau saya sendiri sih bangun dari tidur suaranya agak gede tuh. Ya. Kalau misalkan itu ngatasinya gimana biar nanti suaranya tetap stabil kayak sehari-hari biasa kayak gitu, biar kliennya nggak ada komplain gitu, gimana Om? Untuk menetralisir suara kita yang paro bangun tidur, sebenarnya cuma satu caranya. Gimana? Ada beberapa cara, tapi yang paling gampang adalah mandi. Kalau mandi bisa netral tuh ya? Iya. Habis mandi biasanya suara kita akan kembali lagi seperti sudah normal lagi. Ah iya ya. Tapi itu saja kasus itu tuh apakah cuma saya yang ngalamin kemudian suaranya gede setelah bangun Rata-rata tidur? seperti itu memang Om. Dialami semua orang ya? Suara kita biasanya akan sedikit berubah ketika kita bangun tidur. Itu iya. Siapapun ya? Siapapun. Oh, jadi kalau bikin netral lagi ya tidur. Mandi. Kalau udah mandi, udah tuh bisa netral ya? Iya. Oh gitu caranya. 2:30 dini hari. 2:30 dini hari. Tapi kalau ini Om, apa ya ngomongnya sih agak susah nih, bayarannya kayak gitu Om. Paling gede sampai berapa Om? Satu project Om. Satu proyek berapa ya? Yang paling gede aja nih. Saya pernah satu proyek itu saya pernah dibayar 18 juta. Serius? 18 juta? 18 juta. Itu pekerjaannya berapa lama? Nggak lama sih. Nggak ada 1 hari. Serius sih, gila tuh 18 juta. 1 hari, nggak ada 1 hari 18 juta loh. Ini sangat menggiurkan ya. Menggiurkan. Waduh, makanya ya, bedahan ini keluar dari radio nih. Ternyata itu. Boleh tuh ya. Yang di rumah mungkin lagi putek, wah mendingan bagus-bagusin suaranya deh. Iya, jadi pengisi suara saja. Iya. 18 juta menggiurkan. Ada Pak Rohmat di Sikayo Comal bergabung, request lagu aja, hidup legenda musik Indonesia. Oke Om, udah hampir jam 12 nih, tapi sekali lagi terima kasih lah ya buat Om Baim sudah berkenan. Oh iya, nggak ngerasa kan? Udah berkenan hadir. Nggih, sami-sami Om Mosi. Pokoknya nanti bisa dilanjut lah kawan waktunya ya. Sehat-sehat terus. Amin. Biar tetap lancar usahanya. Amin. Apalagi kan ini bakal tour ya. Iya. 3 hari ya. 3 hari. Luar biasa. Pokoknya sukses terus deh buat. Ternyata circle-nya juga masih berbau-bau radio kan. Masih aja sama masih ya. Berbau radio dengan berbau suara. Oh iya. Ya nggak jauh-jauh dari situ lah ya. Oke, dan terima kasih juga buat Anda kawan yang sudah bergabung sedari tadi. Kita berdua pamit. Kita akan lanjutkan lagi di lain kesempatan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.